kebaikan seling pula kita ucapkan. Dan salawat dan salam kepada Nabi adalah doa yang paling cepat dikabulkan. Langsung Allah yang menjawab. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah langsung balas salawatnya 10 kali. Berkata para ulama, di antara Ibnul Qayyim dalam Jilalul Afham, bahwa salawat Allah kepada hambanya adalah ampunan dan rahmat. Dan seolah-olah kita mengatakan Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, dan ke-10-nya diijabah oleh Allah SWT. Oleh itu rugi serugi-ruginya orang yang bila nama Nabi disebut di depannya dia tidak bersalawat kepadanya. Ya 10 kali langsung Allah yang beri. Jadi tidak perlu antum doa Allahumma firli warhamni lagi. Dengan salawat sudah dapat itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, disitulah Nabi SAW sunnahkan dan diikuti oleh para sahabat dan para ulama setelahnya, setiap majelis dimulai dengan salawat dan salam. Ma'asyiral kiram, subhanallah, sudah malam ke-6. Sah? Cepat sekali. Itu tanda kita menikmati. Bagi yang tak puasa, lama tu sore. Sah? Tapi bagi yang menikmati, karena orang menikmati, waktu berlalu begitu cepat. Oleh sebab itu ahli surga itu tidak mau tidur. Kenapa? Bini banyak, anca-anca. Sah? Indo pun apa bantar. Kini sayangnya babantah tahu. Nah, makanya lamu tak dunia yang pendek. Tapi surga tidak. Karena orang dalam kenikmatan. Sebaliknya neraka juga sama. Ahlinya tak bisa tidur. Sebab menderita. Jadi dua yang bikin kita tidak tidur itu, satu bahagia, satu menderita. Pilihlah antum nak tidur di akhirat karena bahagia atau nak tidur karena tersiksa. Sekarang kita tentukan. Inilah makna daripada Ramadan. Tentukan pilihanmu. Orang pada berubah semua, antum kenapa tidak berubah? Karena Ramadan Allah tidak butuh untuk menyiksa kita dengan lapar, tidak. Allah tidak butuh untuk menyiksa kita dengan menahan syahwat, tidak. Berapa banyak orang, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa dia tak dapat kecuali lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Banyak pula orang qiyam Ramadan tetapi yang dia dapat hanya lelah. Ma'asyur, mau antum berubah? Mau antum berubah? Hah? Kalau tidak mau ya tidak usah lah, hajur aja. Mau berubah? Mau. Kenapa tidak? Orang-orang yang beriman di Ramadan bertambah imannya. Perubahan. La'allakum tattaqun. Makanya puasa itu tujuan tertingginya adalah mendapat martabat tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. At-taqwa a'la nasab. Takwa itu adalah nasab paling tinggi. Tapi kalau seandainya datang Ramadan,
Tidak ada perubahan, orang berubah semuanya, kita tidak berubah. Ibarat tabungan di musim panen, orang pada nambah saldonya, kita musim panen tidak tambah saldo. Tanggal berapa panen? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Allah di bulan Ramadan ini menambahkan saldo pahala kita tanpa kelipatan yang dibatasi. Dalam hadis qudsi, tahu hadis qudsi? Nah, ini adik-adik. Apa mana hadis qudsi? Hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya. Baik. Sebab hadis Nabi juga dari Allah. Cuman lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Mumtaz. Sudah sarapan? Sudah. Sahur belum nih? Di mana sahurnya? Di asrama. Berapa duitnya? Berapa duitnya? 10? 20? Pokoknya jangan lebih dari 50. Enggak bayar? Masya Allah. Kalau gitu saya bayar gantung. Masya Allah. Bapak bang? Banyak lagi. Apa je banyak. Tapi itu kok ungu, tinggal 50 je. Alai-alai ada warna biru kan. Betul. Masya Allah. Hadits qudsi. Masya Allah. Hayakallah wa faqakallah. Baik, tak dulu lah. Ini kini nyala bau jadi ni. Isi berkurang jadi. Nala nu buat dulu pada isi mana. Kalau bau boleh namahi isi lah berkurang bantu salah. Simpan dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah SWT dalam hadis qudsi tadi ya mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Amalan anak Adam itu semuanya untuknya. Dan memang amal kita untuk kita. Tapi Allah menisbatkan amalan puasa untuk dirinya untuk menambah kemuliaan itu. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan sama dengan 10 kali lipat. Terbayang ni bang? Abang punya tabungan tak? Baik, banyak sih. Kalau tahniah Ramadan banyak sih tak ngakur. Baik. Banyak tak banyak. Kalau sempat dalam suatu musim tertentu, bank mengumumkan selama pekan ini siapa yang menabung 10.000 dicatat 100.000. Yang menabung 1 juta dicatat 10 juta. Kira-kira abang nabung tak? Serius? Minjam pun mau kita sah? Minjam untuk nabung gitu. Apa sebab? 10 kali lipat. Bagaimana kalau seandainya menabung 1 juta langsung tertulis saldonya 700 juta. Datang notifikasi bang, kredit sah 700 juta. Padahal kita masukkan 1 juta. Itu biasa. Kecuali Ramadan, illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu diberikan kelipatan di atas itu. Kalau istilahnya itu cek terbuka. Cek, pernah pegang ceknya? Nah, ini adalah jangan pakai cek, ya. Dulu orang pakai cek, nanti dikirim ke kita sudah ditandatangani oleh pemiliknya, debitur ya, sudah ditandatangani. Ini Ustaz catat berapa Ustaz mau. Pernah nerima kayak gitu bang? Enggak deh. Takut kena preso. Kalau di pemerintahan kena preso. Tapi kalau sempat ada orang yang kaya raya
memberikan ini kepada kita, mau tidak kita terima? Isilah berapa mau. Dan kekayaan dia tak terbatas. Kekayaannya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala Ghani, Hamid, Halim, Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Penyantun. Pokoknya tidak akan pernah dia marah. Berapapun antum isi, dia tidak marah. Nah, itulah Ramadan. Illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ceknya terbuka. Tapi bulan Ramadannya tidak kira-kira mau berlomba, tidak ada perubahan sama sekali, berarti Ramadan kita tidak bermakna. Sama aja hari biasa dengan hari selain Ramadan. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Ramadan itu mudah, bukan sulit. Bukan sulit. Coba lihat salat tarawih kita. Ada yang sulit? Ada yang sulit? Tidak sanggup tuan-tuan salat di sepertiga malam terakhir, dan itu lebih afdal. Sah? Sahih? Nah, tetapi sekarang Nabi sunnahkan di awal malam. Bedanya dulu Nabi mulai awal malam setelah Isya, selesainya menjelang subuh. Selesai menjelang subuh. Malam kedua Nabi ringankan sedikit sampai jam 12 tengah malam. Sahabat bersorak atau merasa bersedih? Kenapa? Tabungannya kurang. Sah? Nah, sahabat waktu itu bilang, ya Rasulullah, laula naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Kenapa tidak kau lanjutkan saja? Tanggung tengah malam. Sah? Kalau kita sampai jam 9, bilo selesai. Karena kita tidak tahu, bukan tidak tahu, tidak yakin. Tidak yakin. Tahu banyak, tapi tidak yakin bahwa kita sekarang sedang menabung sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, yang akan kita lamar, tahu tidak yang akan kita lamar nanti di surga? Tahu? Berapa maharnya? Hah? Tidak tahu? Ya Syekh, kalau dia minum, nampak air mengalir di sini. Putih atau hitam? Hah? Putih atau hitam? Kalau dia mengerling, tahu mengerling? Mengijok. Deh, bisa terbakar dunia ini. Surangnya. Kalau dia meludah, bisa manis seluruh samudra. Ada berapa samudra di dunia? Samudra besar, laut besar. Ada berapa? Nggak belajar geologi di mana? Baik. Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Keratak Bulu. Nah. Jadi kaum muslimin muslim bisa manis semua itu. Bayangkan. Dan bila mereka tertawa, Masya Allah, indahnya suara tawa itu. Dulu kalau orang menyatakan suaranya Mbak Buluh Perindu, tentu ada Mbak Buluh Perindu itu. Tahu ya, tentunya. Laiha saja. Wana nongong. Gua mulai mutan tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, suaranya, kerlingannya, antum melihat wajahnya bisa bercermin di situ. Mau? Ya, mahal maharnya. Cuman di bulan Ramadan Allah membuat apa istilahnya itu Bang? Big sale. Masya Allah. Diskon besar-besaran. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Jadi masuk surga di bulan Ramadan dipermudah. Itulah maksud, itu makna Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sehingga orang berlomba-lomba, pintu neraka ditutup.
supaya orang tidak tertarik nak daftar ke situ. Tapi kalau masih ada juga yang mau daftar ke surga neraka, padahal tutup sebulan, nunggu pula dia inden masuk ayat gimana? Ya tidak bisa dia meninggalkan sebatang apa namanya nih? Gara-gara asap yang merusak itu, bisa dia tinggalkan puasa. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang berubah baginya di dunia. Apa yang diharapkan dari orang seperti ini? Atau gara-gara apa lagi? Hah? Gara-gara kulit tonggak? Tidak bisa. Apa yang mau diharapkan kaum muslimin dan muslimat? Allah panggil seluruh hambanya, nak soleh, nak taleh, nak orang taat, nak berlaku maksiat, semuanya dipanggil hari ini, dipanggil di hari-hari ini. Sebab setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Sah? Setiap malam ada rahmat yang meliputi kita semua. Setiap malam ada ampunan. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah umumkan di awal pertama, malam pertama Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pencari kebaikan, maju tak gentar. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Yang nak cari keburukan, tahan dulu. Makanya kalau ada pemerintah melarang orang-orang buka rumah makan di bulan Ramadan, itu untuk menghalangi pencari keburukan. Kalau diterapkan aturan-aturan, tempat-tempat hiburan tidak dibuka di malam hari, sebenarnya siang hari pun tidak boleh dibuka. Iya, kalau bisa tidak ada sebenarnya, karena tak ada tempat hiburan malam kecuali maksiat. Tidak boleh ada hiburan malam itu, tidak boleh ada. Nak berhibur malam di rumah, makanya babi ini. Ya, kalau wangi bini pertama, buat bini kedua. Ini wangi tahu aja. Kan boleh apa? Kan tak bini kedua tak boleh, kayak karaoke boleh. Akhirnya dua kau dapat kita. Ramadan harus merubah. Sekarang kan Ramadan, mumpung Ramadan kan di stop semua itu taman hiburan, apa? Tempat hiburan. Dah terbiasa kita, besok setelah Ramadan tak usah dibuka lagi. Sah? Setuju? Tapi yang demo tak. Kalau tak demo tak ampun nutri dah bang. Allah musta'an. Yang ilegal pun dipaksa juga dengan demo. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak boleh ada karena tidak ada manfaatnya. Narkoba banyak datang dari situ. Sah? Perselisihan rumah tangga banyak datang dari situ. Perzinahan datang banyak dari situ. Judi banyak datang dari situ. Semuanya pekat lahir dari situ. Nah, Ramadan merubah kita. Tapi mereka tidak mau tutup, kita yang tutup. Kita sendiri yang tutup. Pokoknya saya tidak mau lagi. Jangankan masuk ke dalamnya, berhenti di halamannya tidak mau. Ada ATM di situ, cari tempat lain. Ada orang jualan dekat situ, cari tempat lain. Serius. Maka kadang tak ambil BT ke, ATM tengok situ. Ada koro-koro mana, tak jadi wanti lah. Takut nampak pengasur, nampak motor mak situ, wanti motor ustaznya. Jadi beliau kalau klarifikasi jadi jualah ustaz di mana ustaznya kan, jadi jualah kan tak. Soalnya nelponnya dalam gaknya kan. Nah, jadi oleh sebab itu hindari tempat-tempat yang syubhat itu. Makanya supaya kita tidak ada syubhat, maka halal seperti itu ditiadakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Payah makan ustaz. Subhanallah. Antum lebih tahu dari Allah Ta'ala. Allah haramkan sesuatu, pasti dia ciptakan yang halal lebih banyak. Kalau gitu, kalau itu alasannya nanti narkoba halalkan aja lah, biarin aja nah bandar narkoba kan banyak bitinya tuh. Sah? Pengedar kalau sempat lulus dapat laku 10 sehari lebih banyak daripada panen sawit.
Dosa sekali 2 pekan. Tapi bukan itu, tidak halal. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ramadan mesti membawa perubahan pada kita. Dari tadi salat malam, mungkin sebagian kita tidak ada salat malam sama sekali. Alhamdulillah Ramadan kita salat. Kalau tadi sahabat sampai tengah malam dia minta tambah. Kalau kita sepertiga malam bala. Ya. Kalau bisa sabun ke Imam Ustaz. Ya. Ini kan sabun ke Imam. Jangan pahit di malam ni. Sahabat minta dia sampai subuh lagi Rasulullah. Jawab Nabi, itulah dapat manfaat kita perkataan sahabat itu. Apa kata mereka? Kata Nabi alaihissalam, man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Enggak apa-apa. Sebab kalian solat sampai tengah malam ini sama imam sampai selesai, dituliskan pahala solat semalam suntuk. Masya Allah, kita solat sampai jam 9:04, dihitung solat dihitung sampai solat sampai pagi. Alhamdulillah, alangkah pemurahnya Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya puasa membuat orang-orang yang berdosa bersih kembali, perubahan. Karena dosa itu membuat kita akan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang berhutang. Orang berhutang, nampak tempat orang berhutang itu semakin didekati atau semakin jauh? Dah parkir dapat, lewatin mesin, nampak Pak Ansor deh, nawusan ini, utang lo bayu, bengkol motor lihat bayi, saja istilah salatnya. Kalau lo salat, kadang membuat kita tidak mau mendekati sama sekali. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau didekati dan kalau disampaikan keadaan kita, mungkin saja jembayu lecuni kan ya. Karena banyak di antara orang-orang yang suka memaafkan itu banyak. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini adalah banyak wano pitira. Tapi setelah mati dia hitung doang piti infaknya lebih kurang 7 miliarnya. Banyaklah. Zaman saya itu, zaman saya itu sudah 700 miliar. Banyak sih. Saya hitung infak oleh bapak. Ramadan. Tidak bisa sebanyak itu tapi punya niat. Kan ini kan termasuk hasad yang dihalalkan. Ya Allah, andai saya seperti si fulan yang kaya raya dan pemurah, pasti saya akan lebih pemurah dari dia. Ada pahalanya? Ada pahalanya? Ya Allah ya Rabbi, Nabi bilang huma fil ajri sawa. Orang yang berniat dengan orang yang melakukan orang kaya tadi, pahalanya sama. Sebab apa? Niat baik itu, niat seorang mukmin ablagh min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya sendiri. Sahih? Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh anak-anaknya ketika mau pergi, wasiatkan, beri saya wasiat ayah. Sini, beri saya wasiat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, inwi khairan. Selalu berniat baik. Fa innaka madumta tanwi khairan fa anta ala khair. Engkau selalu berniat berbuat baik, engkau dalam kebaikan.
Nah, Ramadan mengajarkan kita untuk berniat. Coba dari awal Ramadan kita sebenarnya, ya Allah saya akan puasa sebulan penuh. Walaupun kadang tidak sampai sebulan. Nah, mati kita kadang, sakit. Nah, tapi niat kita Allah catatkan. Makanya berniat baik. Di saat kita sempat kita lakukan, Allah berikan pahala walaupun tidak kita kerjakan. Man hamma bihasanatin, siapa yang berniat berbuat baik, falam ya'mal biha, dan tidak jadi dia lakukan, kutibat lahu hasanatun kamilah, dituliskan baginya pahala sempurna. Pahala sempurna. Oleh sebab itu berniat baik aja. Ya Allah, andainya saya punya hafalan Quran, saya akan khatam setiap hari misalnya. Andainya saya punya harta banyak, saya akan bangun masjid ini dan itu. Berniat. Payah berniat. Payah berniat. Enggak. Nah, tapi Allah tahu kita niatnya pura-pura atau serius. Nah, makanya harus serius. Jangankan untuk memberikan pahala bangun masjid, yang pahala jihad pun Allah beri, mati syahid. Nabi katakan man talaba syahadata sidqan min qalbihi, siapa yang minta mati syahid jujur dari hatinya, razaqahu Allahu syahadata wa in mata ala firashihi, Allah beri dia pahala mati syahid sekalipun mati di beringat tapi jujur. Nah, asyurul kiram dirahmati Allah. Nah, Ramadan harus bawa perubahan pada kita, bermakna. Jangan lewat Ramadan tidak ada yang berubah. Pembohongi samun, atau pembohongi lawan dari penyabar. Nah, bukankah Ramadan sudah mengajak kita, bila kita dibuat marah oleh orang lain, jawabannya saya sedang puasa. Karena inti daripada puasa itu adalah as-sabru, sabar. Dan apa pahala orang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ramadan mengajar kita juga peduli, sehingga di bulan Ramadan tak boleh ada kaum muslimin yang lapar, sah? Ada orang tidak makan bulan Ramadan? Hah? Tidak. Alhamdulillah Masjid Raudhah ada perbukaan setiap hari. Sah? Siapapun yang sekitar sini yang lapar, tidak ada makanan, makan sahur sahur. Berbuka di sini. Sahur tidak ada. Alhamdulillah, sahur tidak ada. Artinya Ramadan mengajarkan kita berbagi. Makanya salah satu fadilat yang Allah Nabi ajarkan, man fattara sa'iman falahu ka'ajris sa'im. Siapa yang membukakan orang berpuasa dapat pahala seperti orang yang puasa. Dan lebih-lebih lagi kalau yang kita berikan itu adalah orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang miskin-miskin. Makanya as-salaf banyak di antara mereka memajukan zakatnya di bulan Sya'ban supaya dimanfaatkan oleh orang-orang penerimanya itu di bulan Ramadan. Misalnya zakatnya, misalnya jatuh tempo di Ramadan, lalu dibayarkannya di bulan Sya'ban akhir. Supaya apa? Supaya mereka belanjakan untuk makan, untuk persiapan puasa di bulan Ramadan. Terus nanti menjelang raya apa yang diberikan? Ada zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Bahan makanan lagi, karena tidak boleh ada yang lapar. Tapi kalau kasih duit nanti lapar juga dia karena dihisap. Konyang di asor, kan tidak konyang dah. Makanya oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat tidak dianjurkan untuk bayar zakat fitrah dengan duit. Sebab Imam Abu Hanifah yang membolehkan bayar dengan duit tak seperti yang kita lakukan hari ini. Bukan itu maksud beliau.
Beliau maksudnya adalah bila tidak ada bahan makanan atau penerima meminta harga bukan bahan makanan, saat itu boleh diberikan dalam bentuk harga. Bukan sejak awal Ramadan diumumkanlah piti sekian, bukan, itu tak Abu Hanifah dong, Pak Hanifah. Abu Hanifah tetap mengatakan harus dengan bahan makanan. Tetapi ketika dalam kondisi tertentu orang tak menemukan bahan makanan, misalnya saya musafir, sedang musafir, atau toko boy tutik sodo, kodai tutik uang layo le, nah, di mana kan diboleh boy untuk zakat? Hah? Kan zakat dibayar di mana ayo kan? Woi, zakat fitrah dibayar di mana kita? Hari raya. Kalau sempat saya hari raya di Mekah, umrah, berarti zakat fitrah saya bayar di sana, bukan di sini. Jelas? Beda dengan zakat harta. Zakat harta tetap di tempat kita cari penghidupan. Nah, waktu saya perjalanan di Jeddah misalnya menuju ke Mekah, awalnya Allahu Akbar, setengah jam lagi orang mungkin nak solat Idul Fitri. Apa corono? Akhirnya saya panggil orang miskin di jalan tuh, ini zakat fitrah saya dalam bentuk uang. Itu maksud Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tidak mau kasih nak menyenangkan ambil zakat Ramadan dah. Kalau gini kan membocorokan kan senang. Payah mikir-mikir wayro senyanya. Kalau kan payah aja, jadi amil jualnya tidak ada amil zakat fitrah. Tidak ada namanya amil zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu dibayar masing-masing. Makanya amil tak boleh ngambil dari zakat fitrah. Itu khusus fakir miskin, tidak ada untuk amil. Tuh cuma tu kajol deh. Jangan kajol tu, siapa nyuruh? Nah, tapi kalau nak mambai jual, ada beberapa trik. Satu, jualan boya bang, azak ambil tu. Boleh ambil jual boyanya. Tapi jangan boy musaji dah, biar dijual dah itu kasih dah. Kalau lah selimut batu kali lah jual boy itu je, dah itu pun kasih dah. Dah, dan jangan tuan. Bapa boy misal 1 ton, bapa go 1 ton. Mulai juta misal. Sah? Nah, dia ambo beli 1 ton dapat 10 juta. Ambo posan ke adik anak daro. Di mana? Payakumbuh. Dah ambo posan Anton ke Masjid Raudhah. Jadi piti siapa pakai tadi? Piti Amir. Maksud itu siapa nak bayar zakat, jual boleh dekatnya. Bayu zakat. Habis 1 ton, berapa tuang? 5 juta rumah. Banyak pun dah. 25 kali hampir tu dah. Halal tayyib. Halal tayyib. Atau piti musaji. Piti musaji. Operasional masjid. Boleh 1 ton. Nanti yang bayar zakat nombor piti jual boleh musa saja, tapi dilu jadi dah dalam seditunya membayu zakat dengan bentuk beras. Di mana dapat untuk mangke-angke kan payah pekerja tu. Ndak tolak jenotoh. Tapi kalau lei tolak boleh dibagi gaji. Di mana dapat gaji? Untung tadi. Sanang sanunya. Banyak untung lah. Ikonan haram wajib nampak dah. Itu harus cerdas, harus berilmu. Nah, walaupun ambo mengatakan kalau seandainya ada yang berpendapat seperti itu kita hormati. Tapi saya ingin meluruskan bahwa Imam Abu Hanifah bukan seperti itu maksudnya. Maksud Imam Abu Hanifah di saat diperlukan, boleh enggak dibayar dengan uang? Boleh. Tapi jumhur mengatakan tidak. Dan itu yang sahih. Itu yang
So jangan dibalik seolah-olah pendapat Abu Hanifah yang paling ajak. Nyata bayang dia tu boleh okok tu masalah. Dapat zakat fitrah boleh okok. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'matun lil masakin. Le beras yo ada okok tu kecil. Woi, awak no bayu tu tentu tu okok dia beras yo ada. Basok lainnya ndak beras dia berasok. Oleh sebab itu maka hati-hati bayar dengan uang. Tu satu tumpuk tu lebih banyak tu dapat dia boy. Apa salah? Boy bisa disimpan. Kan boy boleh simpan? Oh, kok nak tolak dia nyimpan? Kalau boy bisa diimik-imik, kalau kok enggak lah. Kalau banyak tu lebih banyak lagi so. Kan dia kalau makan tetap 3 kali jolek beras. Kayaknya enggak ada piti yang musikin do dosatnya. Banyak alasan tu. Ini kalau nak menangkau banyak alasan. Nah. Sanangnya sih. Kalau tuan-tuan misalnya lah banyak bono, mbok boy do mau musikin do, nak JPT-nya, jual sudah itu. Boleh jualnya. Boleh lainnya punya. Nah ada wali anton kau mancat wali so. Tapi ya sampai lo satu lah. Ayah, kurang-kurang 50 kilo walinya. Enak dia piti dan tambah lo insyaallah. Ya, 50 kilo misalnya kali berapa sekilo tadi? 5.000. Berapa? 50 kali 175 ya? Ya. Apa ada alamat salah itu nama? Hah? Berapa tadi? 50 kali boleh. Itu berapa itu? Hah? 700. Ha, jalan 700 gitu yang mau nak pandai gali rempet. 5.000 dikali 50. Oh iya 70.000. Insyaallah mononya ndak apa nah. Tonton lah. Mana tanto dong musikin kan? Itu ndak ada pitinya untuk belanja itu dong. Boleh lah sana kena uangnya aduh mah. Rajin ngumpul zakat. Itulah. Misalnya. Wali. Kan ya? Jadi masalahnya jangan rubah aturan Allah gara-gara menyesuaikan keinginan kita. Itu menurut hawa kita. Nah, atau jangan cari rukhsah ulama untuk memudahkan kerja kita. Kita bekerja itu untuk lillah harus juga sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada perubahan. Harus ada makna Ramadan. Di bulan Ramadan orang semakin pemurah. Di bulan Ramadan orang semakin rajin baca Quran. Jadi semua ini untuk membuat kita berubah dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk membuat menghapus catatan buruk itu memulai dengan catatan baik. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul bermakna, betul-betul berguna, bukan hanya sekedar menikmati lapar dan haus, tetapi adalah untuk meningkatkan saldo kita supaya di akhirat nanti kita tidak bingung bayar istana di surga. Apalagi Allah membuka kesempatan itu selebar-lebarnya. Marketing syaitan sekarang sedang dibelenggu. Tidak sampai merayu kita seperti di bulan-bulan yang lain. Baik, terima kasih dan mohon maaf kita sudahi sampai di sini. Dah. Malu tentu ada siswa-siswa cindu tadi kan diselesaikan. Ya kalau terlalu lama nanti enggak elok lah. Basi. Sebab itu saya mohon maaf hanya sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT semakin hari ke ujung semakin manis hendaknya Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.